Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman ya. Oke, jadi di video sekarang saya mau ngelanjutin video sebelumnya, yaitu ngebahas tentang masalah takut gila ya. Tapi sekarang lebih ke apa ya? Ke solusinya teman-teman ya. Ke solusinya kan video sebelumnya itu kan dari pengalaman, lalu sekarang solusi dan terakhir saya simpulkan teman-teman ya. Oke, jadi sebelum ke pembahasan juga, ini saya mohon maaf ya buat konten di mobil karena sekalian pergi juga teman-teman ya. Biasanya kan di kamar ya. Sekarang pergi sebentar lah karena nggak bisa lama-lama. Cuman penting banget kayaknya ini. Oke, jadi sebelum saya mulai juga, saya nggak lupa ya. Saya selalu doain teman-teman ya buat teman seperjuangan anxiety saya, terutama di 2019. Saya doain semoga kamu cepat sembuh ya, cepat keluar dari lingkaran hitam itu teman-teman ya. Terus juga saya nggak lupa apa ya, saya selalu berdoa ya Allah, semoga sembuhkan teman-teman saya yang masih kena anxiety ya, karena pribadi ngerasain itu emang gak enak banget ya. Makanya apa ya, makanya saya selalu berusaha walaupun emang via video kayak gini, terus juga walaupun kita emang gak kenal, tapi saya berusaha ngasih pengalaman, sharing-sharing ya, gimana rasanya setelah keluar, gimana prosesnya, gimana caranya. Saya sering di YouTube ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa apa ya, ngerasa ngebantu setelah dengar pengalaman dari saya, solusi dari saya, itu terima kasih teman-teman ya, ya bersyukur alhamdulillah. Tapi kalau misalkan video ini malah membuat kamu makin parah, jangan dilanjutin teman-teman ya, karena anxiety itu butuh kenyamanan yang luar biasa ya. Jadi kalau misalkan contohnya gini nih, banyak orang yang ketergantungan sama saya dengan alasan nyaman ya, karena nggak tahu kenapa suges orang anxiety itu ketika dia ngobrol sama lawan bicara yang udah berpengalaman di anxiety, udah semua di anxiety, dia bakal nanya terus ya. Terus terlebih lagi, walaupun saya pernah ngerasain, tapi saya heran ya kenapa ketika penderita anxiety lalu saya telepon, terus kebanyakan bilang apa ya, setelah dengar suara saya itu katanya cemasnya tiba-tiba mereda ya, bahkan bisa dibilang hilang. Ini bukan suatu kesombongan, tapi menarik buat diceritakan teman-teman. Jadi begitu unik anxiety ya, saya pun pernah ngalamin. Saya pernah apa ya, pernah nyaman dengan suara yang nge-backup saya. Terus juga pokoknya nyaman banget ketika saya kumat, saya telepon, saya dengar suaranya udah tenang ya. Nah mungkin di antara kalian ada yang kayak gitu teman-teman ya, karena ya saya tahu lah ya, ada yang nelpon lagi cemas jam segini, nelpon, oke saya angkat. Setelah saya bilang halo assalamualaikum, saya bilang kenapa, tiba bilang kok ada agak mereda ya. Nah itu loh yang uniknya di situ teman-teman ya. Tapi nggak apa, selagi saya mampu, selagi saya bisa, pasti saya bantu insya Allah teman-teman ya. Oke, jadi nggak usah panjang-panjang, kita bahas solusinya. Mungkin ini video krusial di pembahasan sensasi anxiety takut gila teman-teman ya, karena ini masalah solusinya ya. Tapi perlu apa ya, garis bawah, ketika kamu dengar solusinya kayak gimana, setelah kamu lakuin, ingat itu nggak akan langsung sembuh ya. Jadi di sini saya sharing nih, saya sharing masalah-masalah solusinya, terus apanya. Kamu kan pasti ngelakuin nih apa yang saya bicarakan ya. Nah itu nggak akan langsung tiba-tiba setelah ngelakuin sembuh, enggak. Ini bukan makan cabai ya teman-teman ya. Jadi kamu harus ngelakuin tahap-tahap berikutnya asalkan kamu konsisten ya. Jadi saya juga dulu pernah saya dikasih tahu ya, teman saya kan takut gila juga, terus saya ngalamin nih takut gila, dikasih tahu solusinya kayak gini. Oke saya lakuin, tapi ketika dilakuin kok nggak sembuh baru berapa hari ya, terus nggak konsisten, nanya lagi sampai dia bosan gitu loh, baru saya ngerti. Ya emang kayak gitu ya teman-teman, jadi nanyanya nggak bosan-bosan nanya itu mulu gitu ya, tapi nggak apa-apa lah ya, saya ngalamin. Kayak jadi buat solusi yang pertama, itu takut gila itu karena ya, lagi-lagi ini kamu pasti bosan dengernya, karena lagi-lagi yang pertama itu kamu searching yang pertama ya. Menurut saya penyebab gila itu yang pertama, penyebab takut gila itu yang pertama, kamu selalu searching masalah penyakit di internet. Apa yang kamu rasakan kamu searching dan kamu sama-samakan ya. Pada akhirnya kamu pergi ke dokter tapi nggak diagnosa dengan apa yang kamu baca ya, tapi dokter malah bilang oh ini bukan ini tapi ini yang ringan gitu ya, tapi kamu nggak percaya
kamu nggak percaya dengan hasil diagnosa dokter. Itu yang saya alamin teman-teman ya. Jadi gini loh, saya kan anxiety, biasalah takut penyakit ya, udah biasa banget. Takut jantung nih dulu ya, contoh bisa takut jantung, emang kenyataannya takut jantung. Periksa kan dokter EKG, diketawain sama dokter, ngapain katanya usia 22 udah di EKG, ini udah 50 ke atas, 60 ke atas baru boleh ke sini katanya. Tapi nyampe rumah saya nggak puas, saya masih ngerasa takut jantung aja. Sampai ke dokter beberapa kali ke dokter ya teman-teman ya, sampai satu hari 3 kali saya sempat. Duit kuliah aja habis sama itu ya. Jadi saya nggak ngerasain masih sakit jantung teman-teman. Sampai di stetoskop sama beberapa dokter yang lain-lain ya, sampai ya pokoknya gitulah ngabisin duit, dicek jantungnya aman, oke aman. Nah nyampe rumah muncullah pikiran, sebenarnya kenapa sih gitu kan, gila nggak ya, bisa gila nggak ya kalau misalnya kayak gini terus. Jadi proses takut gila itu kamu udah nemuin titik bahwa kamu tuh udah nggak bisa keluar dari circle itu teman-teman ya, karena saking mumetnya ya. Padahal itu suatu saat pasti sembuh teman-teman. Kamu nggak akan tiba-tiba gila teranjang, ya Allah, enggak teman-teman, enggak ya. Jadi salah satu penyebabnya itu kayak gitu, kamu terlalu sering searching penyakit di internet, kamu baca ciri-cirinya, kamu baca terus akhirnya kamu sama-samain, terus kamu pergi ke dokter bilang enggak, tapi kamu nggak puas, masih aja kayak gitu. Nah timbullah pikiran, takut gila nggak ya. Nah kayak gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya masalah solusinya, itu yang pertama ya. Nah dari situ solusi yang keduanya, yang tadi yang pertama, jangan kebanyakan searching penyakit di internet lalu kamu nyamakan ya. Yang kedua, kamu jangan searching masalah kegilaan. Maksudnya gini loh, ciri-ciri gila, apa itu gila, perbedaan ini, perbedaan itu, apakah orang bisa tiba-tiba gila. Nah itu ya, jadi orang takut itu kemana-mana pikirannya. Saya ngerasain teman-teman ya. Jadi ketika saya udah sembuh, saya lihat history keyword saya di handphone itu ngakak ya teman-teman ya. Kalau sekarang saya baca ciri-ciri sakit jantung, ciri-ciri diabetes, ciri-ciri kanker, ciri-ciri tumor, terus badan mudah lelah, solusinya gimana, itu historik keyword saya di handphone. Karena waktu itu emang itu yang saya butuhkan, masalah searching itu ya. Terus saya sampai tahu istilah gila itu skizo skizofrenia, skizo apa ya teman-teman ya, pokoknya dibilang skizo. Itu saya sampai tahu itu karena saking dalamnya saya searching teman-teman ya. Kenapa jadi kesini gitu, padahal pada akhirnya ya udah kita normal lagi gitu. Nah di situ solusi yang kedua, kamu jangan searching masalah kegilaan ya, itu yang buat kamu parah teman-teman ya. Terus yang berikutnya, yang ketiga teman-teman ya, kamu mulai lagi berelasi dengan orang lain ya. Karena penyebab kamu takut gila itu bisa jadi kamu udah nggak bisa udah nggak bisa bersosialisasi lagi sama teman ya. Jadi kamu ngurung sendiri di kamar sendiri, yang bisa kamu lakuin hanyalah searching, terus nyamain penyakit. Jadi pikiran kamu itu jadi sempit, jadi nggak kebuka lagi. Yang kamu tahu itu cuma pengetahuan tentang kegilaan ya, tapi bukan pengetahuan yang positif atau apalah. Bahkan kamu nggak tahu trending sekarang tuh apa, karena kamu masih mandek di situ ya. Jadi solusinya buat yang ketiga, kamu berusaha lagi dobrak diri kamu sendiri, berelasi sama keluarga, contoh kecil ya. Kalau misalnya kamu udah pede keluar ya sama teman-teman ya, jadi coba berpikir realistis lah. Saya tahu ya, kamu sebelum kena anxiety kamu oke, keren, ganteng, cantik, terus kemana-mana pede aja. Tapi setelah kena anxiety kamu ciut ya, jadi takut kemana-mana. Nah sekarang kamu lihat cermin teman-teman ya, buktiin lagi kalau kamu itu dulunya nggak kayak gini ya. Kok sekarang malah punya pikiran takut gila gitu kan, jauh banget gitu. Nah kamu lihat cermin, terus kamu semangatin diri sendiri, saya pengen bangkit lagi gitu ya. Jadi jangan sempit pikirannya ya, didobrak lagi. Jadi kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan kamu masih searching masalah kegilaan ini ya, emang lama, berarti kamu emang masih betah di anxiety takut gila ini, masih betah.
Ya, padahal pada akhirnya ini pasti sembuh teman-teman ya. Kayak kalau misalkan kamu izinin saya cerita di sini masalah separah apa saya takut gila, oke saya ceritain ya, satu cerita aja. Jadi solusi cuma 3 tadi ya, menurut saya teman-teman ya. Kalau misalkan mau dilakuin, ya silahkan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini juga saya bilang bahwa kalau misalkan kamu udah ngelakuin ini tapi nggak akan langsung sembuh. Karena coba, yang pertama apa? Kamu hindari searching penyakit dan nyamain penyakit. Itu karena faktor terbesarnya. Yang kedua, kamu jangan searching masalah kegilaan di internet ya. Jadi kamu tahu skizo, tahu perbandingan ini, itu, udah nggak usah teman-teman ya. Yang ketiga, kamu harus berelasi lagi. Ya, karena itu yang membuat kamu sempit pikiran tuh kayak gitu. Diam di kamar, nggak bisa relasi, nggak bisa main sana sini, jadi mumet. Akhirnya takut gila. Ya, nah cuma 3 ini yang buat saya sembuh sampai sekarang, cuma 3 ini. Jadi terserah mau dilakuin ya. Silahkan, enggak juga nggak apa-apa teman-teman ya. Kamu juga tahu lah caranya sendiri kayak gimana ya. Syukur-syukur aku punya cara sendiri, itu lebih asik teman-teman ya. Oke, jadi balik lagi ke cerita saya ya. Jadi saya tuh kan pernah takut gila, udah pastilah teman-teman, lumrah banget teman-teman. Teman saya juga di kelas semua takut gila, tapi ketika udah kumpul kita ngetawain kenapa sih dulu kayak gitu kan. Tapi nggak apa lah, emang harus kayak gitu, proses sembuh tuh harus kayak gitu dulu ya. Jadi ceritanya itu kan saya sering ke apa, psikiater ya, psikiater konsul berapa kali lah teman-teman ya. Jadi setiap konsul itu takutnya beda-beda ya. Misalkan bulan sekarang takut jantung nih, terus bulan depan beda lagi. Jadi ketika saya ke dokter itu takut jantung, terus dikasih tahu sama dokter gini-gini, dikasih motivasi, akhirnya hilang takut jantungnya. Nah, bulan depan takut gila nih. Jadi beda-beda gitu, nggak akan tetap gitu teman-teman ya. Nah itu cemas berlebih dari situ ya. Nah dari waktu takut gila itu datang ke psikiater, terus saya ceritain kenapa jadi takut gila katanya. Saya nggak tahu kan, saya bilang nggak tahu kan ya, tiba-tiba takut gila aja. Tapi tanya sama dokter, kamu searching ya sana? Iya, nah itu masalahnya katanya. Berarti poin terbesar ya yang pengaruh tuh searching, teman, lagi-lagi searching teman-teman ya. Nah dari situ dokter apalagi ya ngasih tahu, suruh mikir saya tuh secara logika. Jadi bulan kemarin saya takut jantung, tapi sekarang enggak, malah takut gila. Berarti dokter nanya kan sama saya, nah itu takut jantung yang bulan kemarin kemana takutnya gitu kan ya. Nah saya kan nggak tahu ya, nggak bisa jawab. Nah terus dikasih tahu kan sama dokter, nah ini pun takut gila ini pun pasti hilang sama halnya kayak takut jantung. Hanya saja prosesnya emang kayak gitu. Itu loh teman-teman ya. Jadi di situ saya agak lega hatinya, ternyata emang takutnya macem-macem, tapi pada akhirnya hilang gitu. Kalau misalkan kamu udah nggak akan pengen takut lagi, berarti kamu udah capek, udah ikhlas. Ya, saya juga setelah kena apa ya, terakhir kena sensasi apa ya, tiba-tiba lupa aja kalau saya punya anxiety teman-teman ya. Karena saya emang udah benar-benar ikhlas. Jadi punya pemikiran, mau takut apapun itu, sebesar apapun itu yang terjadi sama diri saya sendiri, ya silahkan, saya terima, saya ikhlas. Ya, nah dari situ ketika muncul takut lagi udah nggak ada. Ya, bahkan ini takut-takut kemarin kemana ya gitu loh. Berarti bukan berarti saya sombong teman-teman, enggak, tapi ya gitulah teman-teman ya, coba pasti paham lah ya. Nah kayak gitu loh, dari solusi ketiga solusi saya, alhamdulillah 3 solusi ini membawa saya sampai sekarang sembuh teman-teman. Jadi makin pede lagi, makin apa ya, makin bisa berpikir secara realistis lagi teman-teman ya. Nah mungkin itu buat solusinya. Oke, kalau misalkan ingetin lagi ya, mau misalkan diikutin silahkan, enggak juga nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, jadi mungkin kayak gitu aja videonya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya kalau misalkan ada solusi yang kurang atau kata-kata yang nggak enak di hati dan nggak sengaja, mohon maaf teman-teman ya, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.